Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan, yaitu di pekan ke-6 atau PDR minggu ke-6, yaitu tentang ulangan bersama, ya. Nah, PDR yang ke-7 ini kita masuk di bab baru, yaitu tentang himpunan anak-anak. Nah, himpunan dan sifat-sifatnya. Mari kita pelajari himpunan dan sifat-sifatnya ini seperti apa dan sifat-sifatnya bagaimana. Ya, kita pelajari bersama-sama. Pengertian himpunan. Ya, kita awali dari pengertian himpunan ya anak-anak. Saya yakin kalian di kelas 6 atau kelas 5 SD dulu juga pernah disinggung tentang himpunan. Namun di SMP kelas 7 ini kita mengulang kembali. Apa sih himpunan itu? Nah, gitu ya. Apa sih himpunan itu? Mari kita lihat. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Artinya bahwa benda-benda itu bisa dijelaskan. Gitu ya. Contoh suatu himpunan. Kumpulan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sragi. Artinya anak-anak, kalian bisa menuliskan siswa-siswa yang masuk di SMP Negeri 2 Sragi ini yang kelas 7. Gitu ya. Artinya kalian bisa menyebutkan. Kalau kalian bisa menyebutkan seperti ini anggota-anggotanya, maka ini disebut sebagai himpunan. Yang kedua, kumpulan kendaraan beroda 2. Apakah kalian bisa menyebutkan anggota-anggotanya? Bisa. Contohnya sepeda motor, dan lain-lain. Maka ini juga merupakan himpunan. Yang bukan himpunan yang seperti apa? Mari kita lihat yang bukan himpunan ya. Yang bukan himpunan, mari kita lihat contohnya kumpulan batu besar di halaman. Ini bukan himpunan. Mana yang menyebabkan yang menyebabkan bukan himpunan yaitu besar. Besar ini kita tidak jelas ukuran besar itu seberapa. Ya. Apa besarnya seperti bola, apa seperti kelereng, apa besarnya seperti sekepel tangan. Nah, ini tidak jelas. Maka kumpulan batu besar di halaman ini bukan merupakan himpunan. Contoh yang bukan himpunan lagi mana? Kumpulan lukisan indah. Ini juga bukan himpunan. Yang menyebabkan mana? Indah. Batasan indah itu seperti apa sih? Yang indah itu seperti apa? Yang jelek itu seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, relatif. Ya, orang bisa mengatakan indah. Si A mengatakan indah, tapi si B mengatakan jelek. Maka kumpulan lukisan indah ini bukan merupakan himpunan, walaupun itu kumpulan. Ya, penyebabnya adalah kata indah ini. Ya, begitu ya anak-anak. Baik. Kita lanjutkan. Notasi himpunan atau lambangnya seperti apa? Nah, ini anak-anak, lambang himpunan itu seperti ini ya. Lambang himpunan seperti ini. Ya. Tidak asing lagi ini himpunan lambangnya seperti ini. Namanya kurung kurawal ya. Kalau dulu di SD kalian menyatakan atau bapak ibu guru dulu mengatakan, oh itu namanya kurung kurawal. Baik, kita lanjutkan. Menyatakan atau menyajikan himpunan sekarang. Untuk menyatakan atau menyajikan himpunan, kita akan mengenal yang namanya menyebutkan anggota-anggotanya atau mendaftar.
Contohnya, himpunan kendaraan tadi, ya, kita ambil anggota-anggotanya, kemudian kita tulis mobil, motor, sepeda, becak, dan sebagainya. Ini namanya menyebutkan anggota-anggotanya atau mendaftar. Yang kedua menyebutkan dengan kata-kata atau syarat keanggotaannya atau istilahnya deskriptif, ya, menjelaskan dengan kata-kata. Contohnya, B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Sebetulnya ini bisa disebutkan anggota-anggotanya, ditulis seperti yang nomor 1 tadi. Tetapi ini menyebutkan dengan kata-kata, maka himpunan B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang seperti apa itu? Mari kita lihat. Ya. Nah, ini anak-anak. Himpunan B sama dengan himpunan. Ya. Garis ini namanya garis yang tegak seperti ini ya anak-anak, membacanya sedemikian rupa sehingga. Nah, matematika itu penuh lambang. Ya. Himpunan B sama dengan kurung kurawal X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli. Nah, ini elemen. Ya. Anggota itu elemen. Ya. Nah, jadi cara menyatakan himpunan atau menyajikan himpunan ada 3. 1. Menyebutkan anggota-anggotanya. 2. Menyebutkan dengan kata-kata. 3. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ya, cukup mudah ya anak-anak. Baik, kita lanjut. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya seperti ini ya. Kurung kurawal. Kurung buka, kurung tutup, tapi kurung kurawal. Ya. Kemudian bisa juga seperti huruf O, kemudian diberi garis tengah. Ini himpunan kosong, lambangnya seperti ini atau ini. Boleh ini, boleh ini. Gitu ya. Contoh himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, ini adalah bilangannya tidak ada. Bilangan asli kurang dari 1 itu tidak ada. Maka dia adalah himpunan kosong. Oke, cukup paham anak-anak? Lanjut. Himpunan semesta. Apakah itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur-unsur yang menjadi objek pembicaraan itu. Itu namanya himpunan semesta. Biasanya dilambangkan dengan huruf S atau U. Ya, nanti kita akan mengenal huruf S atau huruf U. Baik, kita lanjut. Contohnya apa? Contohnya S himpunan siswa kelas 7G SMP Negeri 2 Sragi. Nah, 7G ini kalau kita jadikan semestanya, maka anggota-anggotanya ada anak-anak yang namanya diawali dengan huruf A. Ada yang diawali dengan huruf B. Ada yang diawali dengan huruf C. Ada yang diawali huruf D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya menyatakan kelas 7G-nya menjadi himpunan semesta. Kalau himpunan semestanya siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sragi. Nah, himpunan bagian-bagiannya bisa kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan sebagainya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nanti kita akan mengenal diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah suatu gambar
atau diagram yang digunakan untuk menyajikan himpunan, bukan himpuan ya, himpunan ya. Contohnya seperti apa, anak-anak? Mari kita lihat. Saya punya himpunan A, anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B, anggotanya 4, 5, 7, 9, dan 10. Perintahnya, gambarlah diagram Venn-nya. Maka kita menggambarnya dari himpunan A. Anggotanya semuanya kita tulis 2, 3, 6, 4, 5 atau 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada himpunan B, ternyata ada yang sama dengan anggota himpunan A, yaitu 4 dan 5. Maka 4 dan 5 ini menjadi juga anggota B. Nah, begitu anak-anak. Maka 4 dan 5 ini miliknya A, tetapi juga miliknya B. Karena B tadi anggotanya 4, 5, 7, 9, dan 10. Nah, gitu anak-anak. Ini cara menggambarnya. Jadi, yang nanti anggotanya itu kedua-duanya memiliki, maka ditaruh di tengah. Sehingga bisa dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Oke, lanjut. Sifat-sifatnya seperti apa? Yang pertama, sifatnya adalah namanya kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah himpunan atau bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Ya, itu namanya kardinalitas. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan. Contoh, atau kita simpulkan dulu, kalau himpunan itu adalah A, maka kardinalitasnya ditulis N, N-nya N huruf kecil, dalam kurung, himpunan A atau himpunan B atau himpunan siapa saja, itu namanya lambang atau simbol kardinalitas. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, saya punya himpunan B, anggotanya A, B, C, D, E. Kardinalitasnya berapa? Tentukanlah banyaknya anggota himpunan B atau tentukan kardinalitas himpunan B. Jawabnya, NB sama dengan 5, karena anggota B ini ada 5. Ya. A, B, C, D, E. Kalau kita hitung 5, maka kardinalitasnya 5 atau banyak anggota B ada 5. Cukup mudah ya anak-anak. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, himpunan bagian atau subset. Nah, apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian A menjadi himpunan bagian B jika setiap anggota A itu menjadi anggota himpunan B, menjadi bagian dari himpunan B. Itu disebut himpunan bagian. Ya. Mengapa begitu? Karena A itu bagiannya dari B, maka disebut himpunan bagian. Contoh atau simbolnya seperti huruf C ya. Nah, kita ambil contoh. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota A menjadi anggota B. Dituliskan A himpunan bagian B seperti ini. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bahwa anggota A ini ada di B, maka A ini anggota bagian atau himpunan bagian dari B. Ditulis A himpunan bagian B. Lanjut.
Bagaimana dengan himpunan kuasa? Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa adalah himpunan bagian dari himpunan tersebut. Jadi himpunan bagian itulah yang namanya himpunan kuasa. Simbolnya P dalam kurung A atau PA ya. Oke. Contoh A, himpunan ABC. Tentukan himpunan kuasanya, himpunan bagiannya. Yang menjadi himpunan bagian dari himpunan A yang pertama adalah himpunan kosong. Jadi nanti setiap himpunan itu mempunyai himpunan bagian namanya himpunan kosong. Ya, pasti. Yang kedua adalah himpunan yang anggotanya satu. Berarti ada himpunan A saja, B saja, C saja. Ini anggotanya satu. Kemudian ada yang anggotanya dua, yaitu berarti pasangan AB, AC, BC. Ini pasangan-pasangan ini anggotanya dua. Kemudian ada yang anggotanya tiga, yaitu ABC. Ya, anggotanya tiga. Pak, kalau BAC boleh tidak? Boleh saja, tapi ini ditulis tetap satu ya. ABC. Nah, sekarang kalau himpunan itu kita kumpulkan, ada himpunan kosong, ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C, ada himpunan AB, ada himpunan AC, ada himpunan BC, ada himpunan ABC. Kalau ini kita kumpulkan, inilah yang namanya himpunan kuasa. Ya, inilah yang namanya himpunan kuasa. Nah, banyaknya himpunan kuasa itu bisa kita hitung. Berapa ini tadi? Ada 8. Kalau anggota himpunan ada 3, himpunan kuasanya ada 8. Rumusnya menjadi, rumus banyaknya himpunan kuasa himpunan A, NPA sama dengan 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota A. Gitu ya. Jadi anggota A itu ada berapa? 2 pangkatkan itu. Kalau anggota A-nya ada 5, 2 pangkat 5, berarti ada 32. Kalau anggotanya A ada 4, berarti 2 pangkat 4, ada 16. Kalau anggota A-nya ada 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Oke, cukup mudah ya anak-anak. Kesamaan himpunan. Nah, kesamaan himpunan ada kata-kata sama, berarti ya sama. Namanya himpunan yang sama, kesamaan himpunan. Nah, bisa terjadi jika A itu anggota himpunan bagian B dan B itu juga himpunan bagian dari A. Kalau itu terjadi, maka dua himpunan itu pasti sama. Nah, gitu ya. Simbolnya A sama dengan B. Contoh. Ya. Contohnya ya. Anggotanya misalnya A 1 2 3, B 3 1 2. Maka A sama dengan B karena anggota A dan anggota B sama. Walaupun anggota B itu dibalik letak elemennya 3, 1, 2. A-nya 1, 2, 3. Itu sama saja. Nah, gitu ya anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekeliruan, baik itu ucapan saya, baik itu tulisannya, baik itu penyampaiannya. Bila terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari himpunan dan sifat-sifatnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.